Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Sabtu 12 Desember 2020. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kitab suci kita memuat kisah banyak tokoh yang dengan cara hidup dan pewartaannya membantu kita untuk sampai pada iman akan Yesus Kristus Sang Mesias. Pada hari ini kita berjumpa dengan dua tokoh besar, Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Bacaan-bacaan liturgis hari ini mengantar kita untuk merefleksikan peran kedua tokoh besar ini dalam kaitannya dengan kedatangan Yesus Sang Mesias. Bacaan pertama dari kitab Sirach mengungkapkan pujian terhadap Nabi Elia. Elia dipuji karena nubuatnya yang membakar, menyulut semangat, dan sekaligus melancarkan kecaman terhadap kejahatan. Elia juga dipuji karena kepergiannya dari dunia yang misterius. Pujian ini juga sekaligus mengungkapkan harapan populer bangsa Yahudi akan kedatangan Elia kembali untuk mengembalikan hati orang kepada Tuhan. Kitab suci, khususnya kitab pertama Raja-Raja bab 17 sampai 19 dan kitab 2 Raja-Raja bab 1 sampai 2 menampilkan Elia sebagai pribadi yang memiliki iman yang murni, pribadi yang berintegritas dan berani melawan atau membasmi kejahatan, termasuk melawan Raja Ahab. Akhir hidupnya sangat misterius. Konon ketika sedang berjalan-jalan dengan Elisa muridnya, tiba-tiba datang kereta api dengan kuda berapi, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11. Akhir hidup yang misterius ini melahirkan keyakinan dan harapan bangsa Israel yang diwariskan turun-temurun bahwa Elia akan datang kembali. Mereka percaya bahwa Elia akan datang sebelum zaman mesianik untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Ia akan tampil sebagai seorang reformator hebat yang mewartakan pertobatan, membaharui dan menghancurkan semua kejahatan dengan kekuatan. Keyakinan inilah yang mendorong para murid untuk bertanya kepada Yesus dalam Injil hari ini. Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Menurut catatan penginjil Matius, pertanyaan ini diajukan saat Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung setelah peristiwa transfigurasi. Yesus berubah rupa di atas gunung. Dalam peristiwa itu, para murid melihat Musa dan Elia berbicara kepada Yesus. Munculnya Elia di atas gunung membangkitkan ingatan para murid tentang harapan populer akan kedatangan Elia yang berarti pula Mesias yang dirindukan segera datang. Tuhan Yesus tidak menyangkal keyakinan atau ajaran tersebut, namun ia menyadarkan mereka bahwa Elia sudah datang. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka, kata Yesus. Pernyataan ini langsung mengarahkan para murid pada Yohanes Pembaptis. Yesus menegaskan bahwa Elia sudah hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Lantas, apakah Yohanes Pembaptis itu merupakan reinkarnasi dari Elia? Yohanes Pembaptis bukan Elia sebagai pribadi, tetapi dia mengambil peran Elia. Dengan kata lain, peran Elia sebagai reformator mental dan spiritual dan sebagai pembuka jalan
bagi Mesias kini diwujudkan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika orang mengakui dan menerima Yohanes sebagai Elia, maka seharusnya mereka mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias yang dinantikan itu. Namun sayang, orang tidak mengenal kehadiran Elia dalam diri Yohanes, maka mereka pun tidak mengenal dan tidak menerima Mesias dalam diri Yesus Kristus, Anak Manusia. Elia telah hadir dalam diri Yohanes Pembaptis. Mesias telah datang dalam diri Yesus Kristus. Namun jalan yang ditempuh bukan jalan kuasa, jalan kekerasan dan balas dendam seperti yang digambarkan oleh bangsa Yahudi, tetapi jalan kerendahan hati, pelayanan, dan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini syarat dengan muatan teologis. Apa yang disampaikan oleh dua bacaan ini rasanya tidak langsung menyentuh hidup kita sehari-hari. Temanya terlalu tinggi dan terlalu abstrak untuk kita. Namun, peran Elia dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa dalam situasi-situasi tertentu kita butuh orang lain yang berperan seperti Elia dan Yohanes Pembaptis, menegur kita, mengingat kita untuk bertobat, untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan untuk menerima Yesus sebagai Mesias dan penyelamat hidup kita. Atau dalam situasi yang lain, sangat mungkin kita kemudian dipanggil untuk tampil atau berperan seperti Elia dan Yohanes Pembaptis yang mengantar orang untuk percaya pada Yesus dan menerima Yesus sebagai penyelamat mereka. Selama masa Advent ini, kita diundang untuk terbuka terhadap kehadiran Elia, terhadap kehadiran Yohanes Pembaptis lewat situasi atau lewat orang-orang di sekitar kita yang membantu kita untuk semakin beriman pada Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.